Tung 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 sahur. Di setiap musim F1 pasti adalah satu atau dua pembalap yang diam-diam tampil bagus, dan karena begitu banyak orang sayangnya nggak terlalu ngebahas bahwa pembalap itu emang lagi bagus-bagusnya. Pembalap itu di musim ini ialah George Russell, dan hari ini gue mau bahas meskipun diam-diam konsisten meraih poin, podium, dan intinya tampil bagus secara umum, bisakah George diam-diam mulai memasukkan dirinya dalam title fight F1 musim ini? George sekarang berada di P4 klasemen dengan jarak poin sebesar 26 poin. Dan sejauh ini, George itu benar-benar konsisten baik di qualifying ataupun race dengan selalu qualify di top 5 dan 2 kali start di front row seharusnya kalau di Bahrain kemarin tuh nggak kena penalti itu. Dan di race juga Doi selalu finish 5 besar dengan sejauh ini meraih 3 podium dari 5 balapan pertama. Dari Mr. Saturday, terus ke Mr. Sunday, dan sekarang jadi Mr. Saturday dan Sunday. Edan eta teh. Edun. Friday mah kasih kelandu aja ya kan. Soalnya Doi kemarin nyaris untuk kelima kalinya berturut-turut mimpin FP1 sebelum digusur sama Pierre di Alpine-nya. Shock banget ya. Anyway, kita bahas satu persatu dulu performa dia di selama ini di 2025. Jadi George qualified di posisi keempat di Australia, dan dia mengalami balapan yang kalem sih sebenarnya dibandingkan di depan dan belakangnya. Dan karena itu dia dihadiahi podium posisi ketiga karena Oscar memutuskan untuk main ice skating di rumahnya sendiri. Awal yang baik mampu finish di posisi ketiga walaupun podium hibah juga sih ya. Lalu di China Sprint Week berhasil qualified di top 5 di sprint shootout-nya ya, dan finish di posisi keempat sprint race. Di qualifying biasa mampu start front row dan kembali finish di podium posisi ketiga lagi. Di Suzuka, Mercedes tuh emang sedikit kurang pace-nya dibandingkan McLaren dan Max Verstappen, tapi lagi-lagi masih bisa qualify di top 5 dan finish top 5 juga. Mungkin ini juga balapan yang kurang dari dia karena stuck di belakang Charles sepanjang balapan, dan dia habis itu nggak bisa lawan balik juga seiring berjalannya balapan. Tapi ya kalau melihat balapan Suzuka kemarin, jujur aksi salip-menyalip itu sedikit banget kayak fans Polaron. Canda, love you Paul, cepet-cepet masuk F1 ya biar makin banyak fansnya. Lalu di Bahrain, sebenarnya start front row, tapi Mercedes malah mengferrarikan diri nyuruh mereka ke fast lane sebelum waktu restart itu belum diumumin. Tapi George masih bisa kembali naik ke posisi kedua saat start dan menahan Lando dan Charles di akhir-akhir balapan dan kembali finish di podium dengan hasil posisi kedua dan best finish dia sejauh ini di 2025. Lalu Saudi Arabian Grand Prix, George lagi-lagi menunjukkan kelasnya dengan start dari posisi ketiga di belakang Max dan Oscar. Tapi di race agak sedikit off pace dan juga strateginya kurang sehingga dia finish di posisi kelima, tapi not bad, ngasih top 5 lah. Dari 5 race, Doi berhasil finish di podium 3 kali dari 5 balapan dan semuanya finish di top 5, mau itu sprint session juga. Jadi benar-benar dapat dikatakan merupakan top 3 driver saat ini di F1 2025 menurut gua. Tapi beberapa dari kalian adalah beberapa yang kaget ya kan, kok bisa sih George tuh sebagus ini sekarang, padahal dulu masih ada Lewis ya di Mercedes itu, rada mediocre aja dilihat ya kan, kadang bagus susah di qualifying, tapi di race malah menghilang. Bahkan dulu sempat ada tuh meme-nya ya kan, mau George start dari pole pun dan Lewis start dari pit lane, ujung-ujungnya mereka hanya akan terpisah 1-2 posisi doang, atau bahkan bisa aja Lewis yang di depan. Dan jujur ya emang agak fakta sih. Lucu juga sih, tapi ya jika kalian mikir dia hanyalah pembalap mediocre dan cuman ikut meramaikan grid aja ya, kalian pasti udah tercuci otaknya sama Colt LH44. Kalau kalian mantau dia dari zaman GP3 dan F2 dulu, pasti tahu kalau ini orang emang talentanya nggak main-main dan potensinya tuh besar untuk jadi calon jurun F1 di masa depan. Lalu banyak orang juga bilang dia selalu retak dalam tekanan dan selalu buat kesalahan. Betul, di masa-masa Williams dia dan awal Mercedes juga, dia emang kayak gitu, selalu buat kesalahan yang berujung fatal dan hilangnya poin. Bisa dibilang kenapa dia menjadi satu-satunya pembalap yang gak cetak poin di 2019, padahal dia ngebantai rekan timnya secara head to head ya karena itu. Di saat-saat penting suka banget blunder dan berujung hilangnya poin, dan di 2022, 2023, dan 2024 awal dia juga masih gitu. Tapi kalian perlu tahu bahwa ada yang namanya proses. Setiap pembalap tuh mau mediocre, calon bintang, atau apalah, harus melalui yang namanya proses baik dari segi kematangan dan kedewasaan. George terlihat walaupun kenceng, dia masih harus butuh proses untuk bisa lebih mateng dan siap untuk mencapai hal-hal besar.
Max saja butuh 6 musim setelah dia naik ke Red Bull untuk bisa Jordan. Dan 2025 aja baru merupakan musim ke-7-nya George di F1 tapi musim ke-4-nya di Mercedes. Nah, kalian mungkin bakal bilang nih, ya kan Max baru dapat mobil yang bisa nonton Jordan di 2021 dan seterusnya bang. Sebelumnya kan mobil mediocre aja. Jadi mana bisa dia Jordan gitu. Yuk, hal yang sama kan bisa dikatakan ke George loh. Lah, iya juga ya. Bahkan George sampai sekarang belum sama sekali nih mencicipi mobil yang bisa menantang untuk gelar Jordan. Datang ke Mercy dengan hype-hype gede itu, dengan harapan Mercy bisa bantu dia Jordan, malah Mercy-nya butut ya kan. Dan 2025 aja gue berani bilang bukan merupakan mobil yang bisa menantang gelar Jordan W16 itu. Untuk saat ini, tapi kedepannya bisa berubah kalau di-improve ya kan. Dan George, gue berani ngomong kalau dia tuh udah siap jika mobilnya tuh udah siap menantang Max dan McLaren. Tapi sabar dan lihat proses perkembangan W16 itu dulu. Lalu menjadi rekan tim Lewis tuh benar-benar membantu dia untuk terus berkembang baik dari segi performa dan mental. Dan mengalahkannya di 2 dari 3 musim selama mereka jadi rekan tim, dan menjadi rekan tim pertama yang mengalahkan Lewis di F1 secara head to head juga bisa jadi bahan flexing dia karena dia bisa ngomong, "Weh, gue ngalahin God dan idola gue pas kita jadi rekan tim." We don't care. Let me tell you, we don't care. Dan sekarang dia bisa jadi tim leader yang baik dan menjadi abang yang baik untuk anak SMA kita tercinta yaitu Kimi Antonelli. Nah, belakangan ini ada rumor soal masa depan Max yang katanya dia mau pindah tim jika Red Bull tidak berkembang dan salah satu tim yang bisa jadi tujuannya ialah Mercedes. Nah, ini bisa jadi alarm berbahaya untuk George karena Toto pastinya mau keep Kimi untuk masa depan ya. Dan kalau ada kesempatan ambil Max ya siapa yang mau nolak ya kan? Tapi dengan performa George yang lagi apik gini, ya nggak perlu Max juga sebenarnya menurut gue ya. Simpen aja George dan biarkan dia terus memasak. Sama satu hal yang gue suka dari George ialah dia tuh pinter cuy. Gue udah pernah ngomong dari tahun lalu. Dia bisa buat strategi out of the box tapi nyatanya bisa berhasil. Di 2024 kemarin udah banyak contohnya walaupun hasil akhirnya antara kena diskualifikasi atau timnya nolak saran dia dan ujung-ujungnya George yang bener. Jadi please lah Mercy, kalau ini orang ada ngasih saran tolong ikutin aja lah ya kan. Ingat teori Saipul 2019. Pembalap yang memiliki sifat leadership itu bisa memimpin timnya dengan baik. Dia punya sifat leader yang bisa bawa tim meraih kesuksesan. Tapi kalau timnya punya trust issue dan gak percaya, ya gimana ya, sama aja bohong gitu. Kadang tim juga harus percaya sama pembalap mereka. Dan gue harap Mercedes bisa lebih percaya sama George, apalagi kalau ada ngasih saran gitu terkait strategi. Nah sepertinya sekarang gue akan kembali membawa perdebatan ini. Karena situasinya jadi mulai sedikit ada gambaran yang lumayan jelas. Tapi gue dari awal selalu rate George Russell lebih tinggi dari Lando Norris. Lando sebenarnya bagus dan bisa jadi Jordan juga di masa depan kalau dia bisa naikin mentalnya. Tapi George, kalau udah dikasih mobil yang kenceng tuh bakal mengerikan banget sih. Jadi jika Mercedes bisa terus mengembangkan W16 mereka musim ini dan bisa setara sama 2 McLaren nanti, hati-hati aja tuh 2 pepaya kan sama Tung-Tung Sahur ini. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang... Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.